Pagi itu, Jakarta masih tertidur dalam kabut tipis ketika Sari Wulandari bangun di kamar hotel mewah di Bilangan Sudirman. Cahaya mentari pagi menyusup melalui tirai tebal, menyinari gaun pengantin putih yang tergantung rapi di lemari kaca. Gaun itu begitu indah, sutra impor dengan bordir mutiara yang dikerjakan selama berbulan-bulan oleh pengrajin terbaik di Solo. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Sari menatap pantulan, wajahnya di cermin besar, umur 26 tahun, dengan mata yang jernih dan senyum yang selalu tulus. Wajah yang akan segera menjadi istri Dimas Ardana, pewaris tunggal perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Mereka sudah bersama selama 5 tahun, sejak kuliah di universitas yang sama. Dimas yang memintanya menikah 2 tahun lalu. Dan Sari dengan bodohnya percaya bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Ketukan di pintu menginterupsi lamunannya. "Sari, sayang, kamu sudah bangun?" Suara Nina, sahabat sejak SMA yang menjadi pengiring pengantinnya. Nina Kartika, gadis yang selalu ia anggap sebagai saudara kandung yang tidak pernah ia miliki. "Masuk, Nin." Pintunya tidak dikunci. Nina masuk dengan membawa nampan berisi sarapan dan secangkir kopi. Wajahnya berseri-seri. Tapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Sesuatu yang tidak bisa diartikan Sari saat itu. "Wah, calon pengantin sudah bangun. Hari ini hari besarmu, Sar. Kamu pasti sudah tidak sabar bertemu Dimas di altar," kata Nina sambil meletakkan nampan di meja. Sari tersenyum. "Aku gugup, Nin. Rasanya seperti mimpi. Setelah 5 tahun, akhirnya kami akan menikah." "Iya, akhirnya," gumam Nina pelan. Tapi Sari tidak menangkap nada aneh di suaranya. Pukul 8 pagi, tim penata rias datang. Mereka bekerja selama 3 jam untuk mengubah Sari menjadi pengantin yang sempurna. Riasan natural dengan sentuhan elegan, sanggul rambut yang anggun, dan makeup yang menonjolkan kecantikan alaminya. Ketika gaun pengantin telah terpasang dengan sempurna, semua orang di ruangan terdiam kagum. "Kamu cantik sekali, Sari," bisik Nina sambil membantu menyusun ekor gaun. Dimas pasti akan terpesona. Tapi Nina tidak menatap mata Sari ketika mengucapkan kata-kata itu. Pukul 11 siang, rombongan pengantin bersiap berangkat ke gereja Katedral Jakarta. Sari duduk di mobil pengantin yang didekorasi dengan bunga mawar putih dan pita emas. Ayahnya, Pak Hendro, duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. "Papa bangga sekali sama kamu, Sar. Mama pasti juga bangga kalau masih ada," katanya sambil mengelus tangan Sari. Ibunya meninggal 3 tahun lalu karena kanker dan tidak bisa melihat hari bahagia ini. "Terima kasih, Ea. Aku janji akan bahagia." Perjalanan ke gereja memakan waktu 20 menit. Sepanjang jalan, Sari terus tersenyum, melambaikan tangan kepada orang-orang yang melihat iring-iringan mobil pengantin. Hatinya berdetak kencang karena bahagia sekaligus gugup. Sebentar lagi, ia akan menjadi istri Dimas. Ketika sampai di gereja, Sari melihat ratusan tamu undangan sudah memenuhi bangku-bangku. Keluarga besar dari kedua belah pihak, teman-teman kuliah, rekan bisnis ayahnya, dan kolega Dimas. Semua orang berpakaian terbaik mereka untuk menyaksikan pernikahan yang sudah dinanti-nanti ini. Pastor sudah berdiri di altar. Dimas seharusnya sudah ada di sana, menunggu dengan gugup seperti dirinya. Tapi altar itu kosong. Sari mengerutkan kening. "Pa, Dimas mana? Dia kan harusnya sudah di altar." Ayahnya tampak bingung. "Mungkin masih bersiap sayap, Sar. Sebentar lagi pasti keluar." Nina yang berdiri di belakang mereka ikut mencari-cari. "Mungkin dia di ruang persiapan pastor. Aku coba cari." "Ya." Tapi Nina tidak bergerak ke ruang pastor. Matanya justru melirik ke arah pintu samping gereja dengan ekspresi yang sulit diartikan.
Waktu terus berjalan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Dimas tidak kunjung muncul. Kegelisahan mulai menyebar di antara para tamu. Bisik-bisik mulai terdengar dari barisan bangku belakang. Sari berdiri di ambang pintu gereja, masih mengenakan gaun pengantinnya yang berkilau, tetapi kini wajahnya pucat pasi. Ayahnya terus mencoba menghubungi Dimas, tetapi ponsel pria itu tidak aktif. "Sari, sabar ya sayang, mungkin ada masalah mendadak di kantor," hibur Pak Hendro. Meski nada suaranya sendiri tidak meyakinkan. Pastor Antonius mendekati mereka dengan wajah prihatin. "Pak Hendro, sebaiknya kita tunggu 15 menit lagi. Jika pengantin pria belum datang juga, mungkin acara perlu ditunda." 15 menit terasa seperti 5 jam. Sari duduk di kursi yang disediakan khusus untuk pengantin. Tangannya gemetar memegang buket mawar putih. Tamu-tamu mulai resah. Beberapa keluarga dekat Dimas terlihat saling berbisik dengan ekspresi bingung dan malu. "Nina, tolong coba hubungi Dimas lagi," pinta Sari dengan suara hampir berbisik. Nina yang sedari tadi tampak gelisah mengambil ponselnya. Tetapi alih-alih menelepon, ia malah menatap layar dengan ekspresi aneh. "Sari, mungkin sebaiknya kita bicara di tempat yang lebih sepi." "Kenapa? Ada apa? Kamu tahu di mana Dimas?" Nina menggigit bibir bawahnya. "Aku tidak yakin. Tapi tadi malam, sebelum Nina menyelesaikan kalimatnya, ponsel Sari berdering. Pesan WhatsApp masuk. Sari membukanya dengan harapan itu dari Dimas dengan penjelasan atas keterlambatannya. Tetapi yang ia lihat membuat dunianya runtuh seketika. Sebuah foto. Dimas sedang mencium seorang wanita di sebuah kamar hotel. Wanita itu mengenakan lingerie putih. Rambut panjangnya terurai dan wajah yang sangat dikenal Sari. Nina. Tangan Sari bergetar hingga ponsel hampir terjatuh. Matanya membesar, tidak percaya. Ini tidak mungkin. "Sari," Nina mencoba melihat layar ponsel. Tetapi Sari sudah menariknya menjauh. Foto kedua muncul. Kali ini mereka berdua sedang tertidur telanjang di ranjang yang sama. Timestamp menunjukkan foto diambil tadi malam, hanya beberapa jam sebelum hari pernikahan. Foto ketiga. Pesan teks dari Dimas kepada Nina. "Setelah ini selesai, kita bisa bebas bersamaan. Aku sudah tidak tahan lagi berpura-pura mencintainya." Sari merasa dunia berputar. Napasnya sesak, kakinya lemas. "Nina," suaranya parau. Nina sudah tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya lagi. Wajahnya pucat, mata menunduk ke lantai. "Sari, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Sari berteriak, membuat seluruh tamu di gereja menoleh ke arah mereka. "Jelaskan, bagaimana kamu tidur dengan tunanganku semalam sebelum pernikahanku." Para tamu mulai berdiri, mencoba mendengar apa yang terjadi. Ayah Sari berlari mendekati mereka. "Ada apa ini? Sari, kenapa teriak-teriak?" Sari menyodorkan ponselnya kepada ayahnya. Pak Hendro membaca dengan mata yang semakin membesar. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. "Brengsek, anak brengsek itu," umpatnya. "Dan kamu Nina, kami sudah menganggapmu seperti anak sendiri." Nina mulai menangis. "Pak Hendro, kami tidak bermaksud ini terjadi begitu saja. Kami saling mencintai." "Saling mencintai?" Sari berteriak lagi. "Kalau kalian saling mencintai, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa harus membiarkan aku merencanakan pernikahan ini? Kenapa harus membuatku menjadi badut di depan semua orang?" Tamu-tamu yang mendengar keributan mulai berdekatan. Bisik-bisik semakin keras. Beberapa orang sudah mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam drama yang terjadi. "Sari, please, kita bicara baik-baik." Nina mencoba memegang tangan Sari, tetapi ditepis kasar. "Jangan sentuh aku." Sari mundur beberapa langkah. 5 tahun Nina. 5 tahun aku menganggapmu sahabat terbaik.
Aku cerita semua hal tentang Dimas kepadamu. Aku minta saran darimu ketika kami bertengkar. Aku bahkan pernah bilang kalau kamu seperti saudara kandung yang tidak pernah aku punya. Air mata mulai mengalir deras di pipi Sari, merusak riasan yang sudah dipasang selama 3 jam. Dan selama ini kalian berselingkuh di belakangku. Selama ini kalian menertawakanku, menertawakan betapa bodohnya aku yang tidak menyadari apa-apa. Nina terisak. Tidak, Sar. Kami tidak pernah menertawakanmu. Ini baru terjadi beberapa bulan terakhir. Beberapa bulan? Sari hampir tidak percaya. Kalian sudah berselingkuh berbulan-bulan dan aku sama sekali tidak tahu. Dan kalian biarkan aku terus merencanakan pernikahan ini? Pastor Antonius akhirnya mendekati mereka. Nona Sari, mungkin sebaiknya acara kita tunda dulu. Sepertinya ada masalah yang perlu diselesaikan. Sari menatap seluruh tamu yang kini menatapnya dengan mata berbinar-binar, menunggu drama selanjutnya. Ada yang kasihan, ada yang penasaran, ada yang bahkan terlihat terhibur. Ia merasa seperti binatang di kebun binatang yang dipamerkan untuk tontonan umum. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Gaun pengantin yang indah kini terasa seperti kostum badut. Buket mawar di tangannya seperti beban yang sangat berat. Dengan sisa tenaga yang ada, Sari melemparkan buket itu ke lantai dan berlari keluar gereja, meninggalkan ayahnya, Nina yang masih menangis, dan ratusan tamu yang masih terpaku dengan mulut menganga. Sari berlari keluar gereja dengan gaun pengantin yang berkibar di belakangnya. Sepatu hak tingginya membuat langkahnya tidak stabil, tetapi ia tidak peduli. Yang terpenting adalah menjauh dari tatapan penasaran ratusan pasang mata yang menyaksikan kehinaannya. Driver yang ditugaskan untuk mengantar rombongan pengantin tampak bingung ketika melihat Sari berlari sendirian tanpa ayahnya. Bu Sari, ada apa? Mau kemana? Bawa aku pulang. Sekarang juga, perintah Sari sambil masuk ke mobil. Tangannya masih gemetar. Riasan yang indah kini luntur karena air mata. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah keluarganya di Menteng, ponsel Sari tidak berhenti berdering. Ayahnya menelepon berkali-kali. Demikian juga Nina. Bahkan beberapa nomor tidak dikenal ikut menghubunginya, mungkin tamu undangan yang ingin tahu kelanjutan drama di gereja tadi. Sari mematikan ponselnya. Sesampainya di rumah, ia langsung berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Gaun pengantin yang indah itu ia lepas dengan kasar. Tidak peduli kain sutra mahalnya sobek di beberapa bagian. Ia melemparkan gaun itu ke lantai dan duduk di tepi ranjang dengan hanya mengenakan dalaman. Rumahnya yang biasanya ramai dengan persiapan pesta pernikahan kini terasa hampa. Dekorasi bunga yang dipasang kemarin masih tergantung di mana-mana, mengingatkannya pada mimpi indah yang kini berubah menjadi mimpi buruk. Pintu kamar diketuk keras-keras. Sari, buka pintunya. Suara ayahnya terdengar panik. Sari tidak menjawab. Ia memeluk bantal dan menangis sekeras-kerasnya. Semua rencana masa depan yang sudah ia susun rapi kini hancur berantakan. Rumah yang sudah ia dan Dimas pilih bersama, rencana bulan madu ke Eropa. Bahkan nama-nama anak yang sudah mereka diskusikan semuanya tidak ada artinya lagi. Sari, please sayang, ayah tahu kamu sakit hati. Tapi kita harus bicara. Suara Pak Hendro mulai bergetar. Setelah 1 jam menangis, Sari akhirnya membuka pintu. Ayahnya langsung memeluknya erat. Maafkan ayah. Sar, ayah tidak tahu kalau anak brengsek itu akan melakukan hal seperti ini kepadamu, bisik Pak Hendro sambil mengelus punggung putrinya. Pa, aku malu, semua orang sudah tahu. Besok pasti sudah jadi gosip di mana-mana, isak Sari. Tidak apa-apa, yang penting kamu selamat tidak jadi menikah sama pria brengsek itu. Mereka duduk di ruang keluarga.
Pak Hendro menyeduhkan teh hangat untuk putrinya yang pucat pasi. Nina sudah pergi tadi. Dia nangis minta maaf. Tapi ayah usir dia dari rumah ini, kata Pak Hendro. Bagus, aku tidak mau lihat mukanya lagi. Dimas juga sudah mencoba datang ke rumah tadi, tapi ayah tidak biarkan dia masuk. Dia bilang, mau jelasin semuanya. Sari tertawa sinis. Jelasin? Apa? Kalau dia tidur sama sahabat terbaikku? Kalau selama ini dia cuma berpura-pura mencintai aku? Malam itu, Sari tidak tidur sama sekali. Ia terus memikirkan 5 tahun hubungannya dengan Dimas. Kapan mulainya perselingkuhan itu? Sudah berapa lama mereka membohonginya? Apakah teman-teman yang lain sudah tahu? Apakah ia satu-satunya orang bodoh yang tidak menyadari apa-apa? Besoknya, seperti yang sudah diduganya, berita pernikahan yang gagal itu sudah menyebar kemana-mana. Media sosial dipenuhi dengan foto-foto dan video kejadian di gereja kemarin. Beberapa portal berita online bahkan sudah memuat artikel tentang pernikahan mewah yang berakhir tragis. Ponsel Sari dibanjiri pesan dari berbagai pihak. Ada yang mengucapkan bela sungkawa, ada yang ingin tahu detail ceritanya. Ada juga yang dengan tidak sensitif bertanya kapan pernikahan akan diulang. Yang paling menyakitkan adalah pesan dari Dimas yang masuk ke email karena nomor WhatsApp-nya sudah diblokir. Sari, tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Yang terjadi dengan Nina adalah kesalahan. Aku masih mencintaimu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Jangan rusak hubungan kita yang sudah 5 tahun hanya karena satu kesalahan. Sari membaca email itu dengan perasaan muak. Satu kesalahan. Berselingkuh berbulan-bulan adalah satu kesalahan. Membiarkannya mempersiapkan pernikahan sambil berselingkuh di belakangnya adalah satu kesalahan. Hari-hari berikutnya, Sari tidak keluar rumah sama sekali. Ia cuti dari pekerjaannya sebagai marketing manager di sebuah perusahaan farmasi. Ia tidak mau bertemu siapa-siapa, tidak mau mendengar ucapan simpati yang terdengar dibuat-buat minggu ketiga setelah insiden itu. Sari membuat keputusan. "Pa, aku mau pergi," katanya suatu pagi saat sarapan bersama ayahnya. "Pergi kemana, Sar?" "Jauh. Mungkin keluar kota atau bahkan luar negeri. Aku tidak tahan tinggal di Jakarta. Di mana-mana aku dikenal sebagai wanita yang ditinggal tunangan di altar." Pak Hendro mengerutkan kening. "Tapi kerjaanmu bagaimana?" "Aku resign. Uang tabungan aku cukup untuk hidup beberapa tahun kalau aku hemat." "Sari, jangan ambil keputusan terburu-buru. Masalah ini akan berlalu dengan sendirinya." Sari menggeleng tegas. "Tidak, Pak. Aku tidak akan bisa move on kalau masih tinggal di tempat yang sama, bertemu orang-orang yang sama, dan diingatkan terus tentang kejadian memalukan itu." Ia menatap ayahnya dengan mata yang sudah berbeda. Mata yang dulunya polos dan penuh kepercayaan, kini tajam dan dingin. "Lagi pula, aku ingin membuktikan sesuatu untuk diriku sendiri." "Membuktikan apa?" "Kalau aku bisa hidup tanpa mereka, kalau aku bisa sukses tanpa bantuan siapa-siapa, dan suatu hari nanti." Suaranya berubah menjadi bisikan yang dingin. "Suatu hari nanti, aku akan kembali, dan saat itu, mereka akan menyesal pernah mempermainkan aku." Pak Hendro melihat perubahan di mata putrinya. Ada sesuatu yang berbeda dari Sari yang dulu, sesuatu yang membuatnya sedikit khawatir, tetapi juga bangga. Putrinya yang lembut dan selalu memaafkan, kini berubah menjadi wanita yang kuat dan penuh determinasi. 2 hari kemudian, Sari Wulandari menghilang dari Jakarta tanpa memberitahu siapapun tujuannya. Ia hanya meninggalkan surat untuk ayahnya, berjanji akan menghubunginya ketika sudah siap. Yang tidak ia tahu adalah bahwa keputusan untuk menghilang itu akan mengubahnya menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Sosok yang suatu hari nanti akan membuat Dimas dan Nina menyesal seumur hidup. 3 bulan setelah menghilang dari Jakarta, Sari atau Maya Andini
seperti namanya, sekarang berdiri di teras sebuah villa kecil di daerah Canggu, Bali. Angin laut menyapu wajahnya yang kini lebih kurus dan berwarna kecoklatan karena sering berjemur. Rambutnya yang dulu selalu dirawat di salon mahal, kini dipotong pendek sebahu dan dicat warna coklat gelap. Perubahan fisik itu hanya sebagian kecil dari transformasi yang dialaminya. Maya, invoice untuk klien Australia sudah siap, kata Kadek, asisten lokal yang ia rekrut bulan lalu. Gadis Bali berumur 22 tahun itu sangat cekatan dalam mengurus administrasi bisnis kecil yang baru saja Maya rintis. Terima kasih, Dek. Tolong kirim sekalian proposal untuk klien dari Singapura. Ya, Maya duduk di meja kerja sederhana yang ia beli di pasar lokal. Di atas meja tersebar laptop, buku catatan, dan beberapa sampel produk yang akan ia jual secara online. Bisnis yang ia mulai 3 minggu lalu, ekspor kerajinan tangan dan produk organik khas Bali ke mancanegara. Awalnya, Maya datang ke Bali hanya untuk menyembuhkan luka hati. Ia menyewa villa kecil di Canggu dengan uang tabungannya, berencana menghabiskan waktu beberapa bulan untuk merenung dan memulihkan diri. Tetapi setelah berkeliling dan melihat betapa kayanya Bali dengan produk-produk unik yang belum diekspor secara maksimal, ide bisnis mulai muncul. Maya ingat pengalamannya di perusahaan farmasi dulu. Ia selalu unggul dalam marketing dan penjualan. Soft skill-nya dalam berkomunikasi dengan klien selalu mendapat pujian dari atasan. Mengapa tidak mencoba menerapkan kemampuan itu di bidang yang berbeda? Bulan pertama, Maya habiskan untuk riset pasar. Ia mengunjungi desa-desa di sekitar Ubud dan Gianyar, berkenalan dengan para pengrajin lokal. Ada yang membuat tas dari pandan, ukiran kayu, perhiasan perak, hingga produk skincare organik dari bahan-bahan tradisional. Ibu Maya, pesanan dari Amerika sudah sampai 50 pieces loh, kata Wayan, seorang pengrajin tas pandan yang kini menjadi supplier utamanya. Dulu saya jual satu tas cuma Rp50.000, sekarang lewat ibu bisa Rp300.000 per piece. Maya tersenyum tipis. Yang penting kualitasnya tetap dijaga, Pak Wayan. Kalau klien luar negeri sudah percaya, mereka akan pesan terus. Di bulan kedua, Maya fokus membangun website dan akun media sosial untuk bisnisnya. Ia belajar fotografi produk secara otodidak, mengedit video promosi, dan belajar digital marketing dari tutorial YouTube. Setiap malam, ia habiskan untuk membalas email dari calon klien di berbagai belahan dunia yang membuat Maya berbeda dari eksportir. Lainnya adalah approach Naya yang personal. Ia tidak hanya menjual produk, tetapi juga menceritakan story di balik setiap item, siapa pembuatnya, dari daerah mana, dan filosofi budaya yang terkandung di dalamnya. Maya's Bali Crafts, Authentic Stories, Exceptional Quality, menjadi tagline bisnisnya. Bulan ketiga, pesanan mulai berdatangan dari Australia, Singapura, Amerika, bahkan Eropa. Maya harus merekrut Kadek untuk membantu administrasi dan 2 orang lagi untuk packaging dan pengiriman. Maya, ini ada email dari distributor di Melbourne. Mereka mau pesan 1000 pieces tas pandan untuk dijual di toko-toko mereka. Lapor Kadek dengan mata berbinar. Maya membaca email tersebut dengan hati-hati. Nilai kontraknya mencapai Rp300 juta. Angka yang fantastis untuk bisnis yang baru berjalan 3 bulan, kita terima. Tapi dengan syarat, pembayaran 50% di muka. Dan mereka harus kirim purchase order resmi, kata Maya sambil mengetik balasan email. Sore itu, Maya duduk di pantai Canggu sambil menikmati sunset. Gelombang besar menghantam bibir pantai, dan para peselancar sedang menikmati sesi terakhir mereka. Suasana yang sangat berbeda dengan Herik Pikak Jakarta. Ponselnya berdering. SMS dari ayahnya yang rutin dikirim setiap minggu sejak Maya menghubunginya bulan lalu untuk memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Sari sayang,
Ayah rindu. Kapan pulang? Kapan pulang? Ada kabar dari Dimas? Dia masih sering datang ke rumah, tanya kabar kamu. Nina juga pernah minta maaf lewat ayah. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk memaafkan mereka. Maya menatap pesan itu dengan ekspresi datar. Dimas yang masih mencarinya, Nina yang minta maaf. Mereka pikir setelah 3 bulan, luka hatinya sudah sembuh dan ia siap memaafkan. Mereka tidak tahu bahwa Maya yang sekarang sudah sangat berbeda dari Sari yang dulu. Maya mengetik balasan. Pa, aku baik-baik saja. Bisnisku mulai berkembang pesat. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa kalau papa sudah kontak dengan aku. Terutama, jangan sampai Dimas dan Nina tahu. Aku belum siap. Setelah mengirim pesan itu, Maya menghapus nomor ayahnya dari ponsel dan memasang kartu SIM baru. Ia harus benar-benar memutus kontak dengan masa lalunya untuk sementara waktu. Malam itu, Maya duduk di meja kerjanya sambil membuat bisnis plan untuk tahun depan. Target omzet 100 juta per bulan dalam 6 bulan ke depan. Membuka kantor cabang di Jakarta dalam setahun. Mengembangkan brand sendiri untuk produk-produk pilihan dalam 2 tahun. Tetapi di bawah semua rencana bisnis itu, Maya menulis satu catatan kecil dengan tinta merah. Tahun ketiga, kembali ke Jakarta. Tunjukkan kepada mereka siapa Maya Andini yang sesungguhnya. Ia menutup buku catatan itu dan menatap pantulan wajahnya di jendela. Wajah yang sudah tidak lagi polos dan mudah dipercaya. Mata yang sudah tidak lagi berbinar dengan ketulusan yang naif. Sari Wulandari sudah mati di altar gereja 3 bulan lalu. Yang lahir sekarang adalah Maya Andini wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mempermainkannya. Dan suatu hari nanti, Dimas Ardana dan Nina Kartika akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Persis seperti yang mereka lakukan kepadanya di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya. Maya tersenyum tipis sambil menutup laptop. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai. 6 bulan kemudian, Maya berdiri di depan sebuah bangunan 3 lantai di kawasan bisnis Denpasar yang baru saja ia sewa sebagai kantor pusat Mayas Bali Crofts, dari lantai 1 yang akan menjadi showroom dan gudang, hingga lantai 3 yang akan menjadi kantor manajemen. Semua sudah ia rencanakan dengan matang. Bu Maya, kontrak sewa sudah ditandatangani. Deposit sudah lunas juga. Lapor Kadek sambil menyerahkan berkas-berkas penting. Maya mengangguk sambil mengecek smartphone-nya. 3 email penting menunggu. Permintaan kemitraan dari chain store di Sydney. Proposal joint venture dari perusahaan ekspor Thailand. Dan yang paling menarik, undangan untuk mengikuti Trade Expo di Singapura bulan depan. Dek, kita butuh tambahan staff. Coba pasang lowongan untuk posisi sales manager, accounting, dan quality control. Standar gaji di atas rata-rata pasar. Tapi syarat kemampuan bahasa Inggris wajib lancar. Bisnis Maya berkembang jauh melampaui ekspektasi awalnya, yang dimulai dengan omzet 5 juta per bulan. Kini sudah mencapai 200 juta per bulan. Database kliennya mencakup distributor dari 15 negara. Dan waiting list pesanan sudah terisi hingga 3 bulan ke depan. Rahasia kesuksesan Maya terletak pada 3 hal. Kualitas produk yang konsisten, customer service yang excellent, dan yang terpenting kemampuannya membangun personal branding yang kuat. Akun Instagram @mayasbalicrafts sudah memiliki 100.000 followers. Setiap postnya mendapat ribuan likes dan ratusan comments dari para penggemar produk Bali. Maya sendiri menjadi wajah brand tersebut, sering tampil dalam video, behind scenes, pembuatan produk, interview dengan pengrajin lokal, dan sharing tentang filosofi bisnisnya, Authentic Crafts, Authentic Stories, Authentic Impact. Begitu tagline barunya, yang membuat Maya semakin disegani di dunia ekspor-import adalah kemampuannya bernegosiasi.
Pengalaman pahit dengan Dimas dan Nina telah mengajarkannya untuk tidak mudah percaya orang dan selalu punya backup plan untuk segala kemungkinan. Mr. Johnson, I appreciate your offer, but our minimum order quantity is firm. We're not a mass production factory where curating artisan crafts with limited availability, katanya tegas saat video call dengan distributor dari Los Angeles yang mencoba menawar harga lebih rendah. But Maya, we've been working together for 4 months. Can't you give us a better rate? Mr. Johnson, that's exactly why I can't compromise on quality or pricing. Our reputation is built on exclusivity and consistency. I'd rather lose one client than disappoint 15 others who trust our standards setelah video call berakhir. Maya tersenyum tipis. 2 jam. Kemudian, Mr. Johnson mengirim email persetujuan dengan harga yang diminta Maya. Lesson learned, ketika kamu punya value yang jelas, orang akan menghargaimu. Malam itu, Maya mengundang tim intinya untuk makan malam di sebuah restoran mewah di Seminyak. Ada Kadek yang kini menjadi operations manager, Komang yang menangani quality control, Putu yang mengurus logistics, dan Ayu, fresh graduate dari Universitas Udayana yang ia rekrut sebagai digital marketing spesialis. Tim, dalam 6 bulan terakhir, kita sudah mencapai banyak milestone. Tapi ini baru awal, kata Maya sambil mengangkat gelas winnya. Tahun depan, target kita masuk ke pasar Eropa dan Jepang. Kita juga akan launching private label brand untuk produk skincare organik. Bu Maya, apa benar kita akan buka kantor cabang di Jakarta juga? Tanya Ayu dengan mata berbinar. Maya terdiam sejenak. Jakarta, kota yang sudah 9 bulan ia tinggalkan. Kota di mana Dimas dan Nina masih hidup dengan santai. Mungkin sudah menikah. Mungkin sudah lupa dengan perempuan bernama Sari Wulandari yang pernah mereka hancurkan. Ya, Jakarta adalah market terbesar di Indonesia. Kita tidak bisa mengabaikan potensi itu, jawab Maya dengan nada yang lebih dingin. Yang tidak diketahui timnya adalah bahwa Maya sudah melakukan riset mendalam tentang situasi terkini Dimas dan Nina melalui sosial media detektif yang ia bayar. Maya tahu bahwa Dimas kini sedang berjuang menyelamatkan perusahaan keluarganya yang mulai mengalami penurunan omzet. Beberapa proyek besar dibatalkan karena isu korupsi yang melibatkan ayahnya. Sedangkan Nina kini bekerja sebagai marketing eksekutif di sebuah agensi advertising kelas menengah. Gajinya pas-pasan, dan dari foto-foto Instagramnya terlihat bahwa lifestyle Naya sudah tidak semewah dulu. Interesting, gumam Maya sambil scroll feed Instagram Nina. Ternyata fairy tale kalian tidak seindah yang dibayangkan. 2 minggu kemudian, Maya terbang ke Singapura untuk mengikuti Southeast Asia Trade Expo. Di sana, ia bertemu dengan puluhan potential buyers dari seluruh dunia. Stand Maya's Bali Crafts menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi. Miss Maya, your products have such unique storytelling. How do you maintain the authenticity while scaling up production? Tanya seorang buyer dari department store chain terbesar di Hong Kong. We work directly with local artisan communities. Every product comes with QR code that links to video story of the maker. Customers don't just buy crafts, they become part of preserving traditional culture, jawab Maya dengan percaya diri. Presentasinya di panel Sustainable Export Business mendapat standing ovation. Beberapa media bisnis magazine meliputnya sebagai young entrepreneur to watch di malam terakhir ekspor. Maya duduk di bar hotel sambil merenungkan pencapaiannya. Dalam kurun waktu 9 bulan, ia berhasil membangun bisnis dengan annual revenue proyeksi mencapai 3 miliar rupiah. Network-nya mencakup buyers dari 20 negara. Personal branding Nia mulai dikenal di industri ekspor Asia Tenggara. Ponsel barunya berdering. Email dari asisten yang ia baru rekrut minggu lalu. Bu Maya, ada opportunity menarik. PT Ardana Construction
sedang mencari vendor untuk corporate gift proyek mereka dengan perusahaan Australia, budget 200 juta. Apakah kita tertarik bid untuk tender ini? Maya hampir tersedak win-nya. Ardana Construction, perusahaan milik keluarga Dimas. Setelah syok beberapa detik, Maya mulai tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Reply email itu, katakan, kita sangat tertarik. Schedule appointment untuk presentation minggu depan. Dan pastikan kita prepare proposal yang tidak bisa mereka tolak. Maya menutup laptop dan menatap pemandangan Singapura yang gemerlap di malam hari. Sepertinya takdir sedang bermain. Kesempatan untuk bertemu kembali dengan Dimas datang lebih cepat dari yang ia rencanakan. Tetapi kali ini mereka akan bertemu dalam posisi yang sangat berbeda. Dimas yang sedang desperate mencari kontrak untuk menyelamatkan perusahaan keluarganya. Dan Maya yang kini memegang kendali penuh atas situasi. Game on, Dimas Ardana, bisiknya sambil tersenyum kejam. Maya berdiri di depan cermin kamar hotel mewah di Jakarta, memeriksa penampilannya untuk yang kesekian kalinya. Blazer hitam Armani, celana panjang berkualitas tinggi, sepatu heels Christian Louboutin, dan tas kerja Hermes, semua dibeli dengan uang hasil keringatnya sendiri. Rambutnya yang kini di-blow dry rapi, membingkai wajah yang sudah mengalami subtle plastik surgery di hidung dan pipi untuk mengubah kontur. Wajahnya, Sari Wulandari yang dulu polos dan bergantung pada pria, kini telah bertransformasi menjadi Maya Andini Busineswoman sukses yang mandiri dan berkelas. Bu Maya, mobil sudah siap. Estimasi perjalanan ke kantor PT Ardana Construction sekitar 30 menit. Lapor Bayu, driver sekaligus bodyguard yang ia rekrut khusus untuk kunjungan ke Jakarta ini. Maya mengangguk sambil mengecek kembali proposal bisnis dalam tasnya. 200 halaman berisi konsep corporate gift yang revolusioner, komplit dengan budget breakdown, timeline, dan sampel produk. Proposal yang dirancang sedemikian rupa agar tidak mungkin ditolak oleh perusahaan manapun yang sedang membutuhkan kontrak besar. Perjalanan menuju Sudirman terasa seperti time travel. Jalanan yang familiar, gedung-gedung pencakar langit yang sama, bahkan bau polusi Jakarta yang khas semuanya membawa Maya kembali ke memori 10 bulan yang lalu. Tetapi yang ia rasakan bukan nostalgia, melainkan excitement seorang predator yang akan bertemu dengan mangsanya. Bu, kita sudah sampai, kata Bayu sambil membukakan pintu mobil. Maya melangkah keluar dengan percaya diri. Gedung PT Ardana Construction masih terlihat megah dari luar, tetapi Maya bisa melihat beberapa tanda kemunduran. Cat dinding yang mulai kusam, taman yang tidak terawat, dan yang paling jelas parkiran yang tidak seramai dulu. Selamat pagi, saya Maya Andini dari Maya's Bali Crafts. Ada appointment dengan Pak Dimas Ardana jam 10, kata Maya kepada resepsionis dengan suara yang sudah ia latih agar terdengar berbeda dari suara Sari dulu. Baik Bu Maya, mohon ditunggu sebentar, saya informasikan ke atas. Maya duduk di sofa ruang tunggu sambil mengamati sekitarnya. Foto-foto proyek konstruksi besar masih terpajang di dinding. Tetapi sebagian besar adalah proyek lama. Tidak ada foto proyek baru dalam 2 tahun terakhir. Bu Maya, saya Rini, asisten Pak Dimas. Pak Dimas sudah menunggu di ruang meeting lantai 20, di dalam elevator. Maya mengatur napasnya. Sebentar lagi ia akan bertatap muka dengan pria yang pernah menghancurkan hidupnya. Pria yang membuatnya menjadi bahan tertawaan di hari yang seharusnya menjadi hari terindah dalam hidupnya. Pintu ruang meeting terbuka, dan di sana duduk seorang pria yang sangat Maya kenal meski sudah 10 bulan tidak bertemu. Dimas Ardana. Rambut yang dulunya selalu rapi kini sedikit berantakan. Jas yang ia kenakan masih berkualitas, tetapi
Maya bisa melihat kerutan kecil yang menunjukkan bahwa jas itu sudah sering dipakai. Wajahnya terlihat lelah, dan ada kantung mata yang tidak pernah ada dulu. Selamat pagi, Pak Dimas. Saya Maya Andini, CEO Maya Bali Crafts, kata Maya sambil mengulurkan tangan dengan senyum profesional. Dimas bangkit dan menjabat tangan Maya. Untuk sesaat, ia menatap wajah Maya dengan kerutan kening seolah merasa familiar, tetapi tidak bisa mengidentifikasi dari mana. Selamat pagi, Bu Maya. Terima kasih sudah datang. Silakan, duduk. Saya sudah dengar banyak hal positif tentang perusahaan ibu dari beberapa rekan bisnis. Maya duduk berseberangan dengan Dimas. Dari jarak sedekat ini, ia bisa melihat semua detail perubahan pada pria yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Langsung ke bisnis saja ya, Pak Dimas. Saya tahu waktu Bapak pasti sangat berharga, kata Maya sambil membuka laptopnya. Tentu, kami sedang membutuhkan vendor untuk corporate gift project kerjasama dengan perusahaan Australia. Budget sekitar 200 juta dan dibutuhkan dalam timeline yang cukup ketat. Maya tersenyum dalam hati. Desperate. Dia benar-benar desperate. Sebelumnya, boleh saya tahu lebih detail tentang kondisi perusahaan Bapak saat ini? Untuk menyesuaikan konsep gift yang tepat, tanya Maya dengan nada innocent. Dimas terlihat tidak nyaman. Kondisi perusahaan, well, kami sedang dalam masa transisi. Beberapa proyek besar tertunda karena situasi eksternal yang tidak terduga. Situasi eksternal, isu politik, dan birokrasi yang rumit. Bapak saya sedang menyelesaikan beberapa masalah administrasi dengan pihak pemerintah. Maya mengangguk seolah memahami, padahal ia tahu persis bahwa masalah administrasi yang dimaksud adalah kasus korupsi yang sedang diinvestigasi KPK. I see, well, untungnya corporate gift project ini tidak terkait dengan proyek konstruksi ya, jadi kemungkinan besar bisa berjalan lancar, kata Maya sambil membuka proposal presentasinya. Selama 1 jam berikutnya, Maya mempresentasikan konsepnya dengan sangat profesional. Setiap slide dirancang untuk menunjukkan expertise dan kemampuan perusahaannya. Dimas terlihat semakin impress dengan setiap halaman yang ditampilkan. Luar biasa, Bu Maya. Konsep ini jauh melampaui ekspektasi kami. Dan portofolio klien internasional Ibu benar-benar impresif. Perusahaan dari Australia pasti akan sangat senang, kata Dimas dengan mata berbinar. Terima kasih, Pak Dimas. Kami memang fokus pada quality dan customer satisfaction. Once we commit to a project, we deliver beyond expectations. Dimas menatap Maya dengan tatapan yang aneh. Maaf Bu Maya, tapi saya merasa pernah bertemu ibu sebelumnya. Mungkin di seminar bisnis atau networking event. Maya menjaga ekspresinya tetap tenang, meski jantungnya berdetak kencang. Oh, mungkin Pak Dimas pernah melihat interview saya di beberapa bisnis magazine atau YouTube channel. Akhir-akhir ini, saya memang sering tampil di media. Ah, iya mungkin itu. Suara ibu juga familiar. Anyway, potong Maya cepat. Untuk timeline project ini, saya rasa kita bisa deliver dalam 6 minggu. Tapi saya butuh komitmen yang jelas dari Pak Dimas. Payment terms 50% upfront. Dan purchase order harus sign hari ini juga. Dimas terlihat terkejut dengan kecepatan Maya mengubah topik. Hari ini, tapi saya perlu diskusi dulu dengan tim finance. Pak Dimas, kata Maya dengan nada yang lebih tegas. Saya datang ke Jakarta khusus untuk meeting ini. Timeline saya sangat tight. Dan saya ada beberapa potensial clients lain yang menunggu keputusan. If you're serious about this partnership, I need commitment today. Dimas terdiam. Maya bisa melihat konflik di matanya antara kebutuhan desperate akan kontrak ini dan keraguan terhadap pressure yang diberikan Maya.
Baiklah, Bu Maya. Saya setuju dengan terms, Ibu. Kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Maya tersenyum-senyum kemenangan yang ia sembunyikan di balik topeng. Profesionalitas, excellent choice, Pak Dimas. Ibu tidak akan menyesal saat proses tanda tangan kontrak berlangsung. Maya menatap tanda tangan Dimas di atas kertas. Tanda tangan yang sama yang dulu akan mengikat mereka dalam sebuah akad pernikahan. Kini, tanda tangan itu mengikat Dimas pada kontrak yang akan menjadi langkah pertama dalam rencana balas dendamnya. Pak Dimas, kata Maya sambil berdiri. It's been a pleasure doing business with you. Dan saya harap ini menjadi awal kerjasama yang panjang. Saya juga, Bu Maya. Thank you for this opportunity. Saat berjabat tangan perpisahan, Maya merasakan kepuasan yang mendalam. Phase 1 complete. Dimas sudah masuk dalam jebakannya tanpa menyadarinya. Kini saatnya untuk phase 2, Nina Kartika. 3 hari setelah pertemuan dengan Dimas, Maya duduk di sebuah kafe eksklusif di kawasan SCBD sambil menunggu seseorang. Bukan klien bisnis kali ini, melainkan Reza Putra, private investigator profesional yang sudah ia kontrak untuk mengumpulkan informasi detail tentang kehidupan Nina Kartika dan Dimas Ardana. Bu Maya, maaf terlambat. Trafik Jakarta memang gila, kata Reza sambil duduk di kursi berseberangan. Pria berusia 40 tahun dengan penampilan yang sangat biasa, tipe orang yang mudah dilupakan dan tidak akan dicurigai siapapun. Tidak masalah, langsung saja. Apa yang sudah kamu dapatkan? Maya menyesap kopinya sambil menatap tajam ke arah Reza. Reza membuka tablet dan menunjukkan beberapa foto surveillance. Targets sudah saya monitor selama 2 minggu. Let me start dengan Nina Kartika. Foto pertama menunjukkan Nina keluar dari sebuah apartemen sederhana di daerah Kelapa Gading. Penampilannya jauh dari glamor jeans lusuh, tas tiruan yang sudah pudar, dan sepatu yang terlihat sudah lama dipakai. Nina sekarang kerja sebagai marketing eksekutif di PT Creativa Advertising. Gaji sekitar 15 juta per bulan, sangat jauh dari lifestyle Naya dulu. Sebagai anak orang kaya, apartemennya adalah sewa, bukan beli. Sering terlihat naik bus, Transjakarta dan kereta untuk menghemat ongkos. Maya mengamati foto-foto itu dengan kepuasan tersembunyi. Bagaimana dengan kehidupan sosialnya? Hampir tidak ada. Dia jarang keluar malam. Tidak pernah terlihat shopping di mall mewah seperti dulu. Bahkan untuk makan siang, dia sering bawa bekal dari rumah. Reza menggeser ke foto berikutnya. Yang menarik adalah ini. Foto itu menunjukkan Nina duduk sendirian di sebuah warteg, menangis sambil menatap ponselnya. Foto ini diambil seminggu lalu. Dari intel yang saya dapatkan, Nina sering terlihat stres dan depresi. Beberapa teman kantornya bilang dia sering menangis tiba-tiba dan performance kerjanya menurun drastis. Bagaimana dengan Dimas? Apa mereka masih bersama? Reza menggeleng. Ini yang paling menarik. Bu Maya, mereka sudah putus sejak 6 bulan lalu. Maya hampir tersedak kopinya. Putus? Kenapa? Informasi dari orang dalam bilang hubungan mereka memburuk setelah skandal pernikahan yang gagal. Keluarga Dimas, terutama ibunya, sangat marah dengan Nina karena dianggap merusak reputasi keluarga. Mereka melarang Dimas melanjutkan hubungan dan Dimas nurut begitu saja. Pada awalnya tidak, tapi ketika masalah korupsi ayahnya mulai mencuat dan perusahaan mulai kesulitan, Dimas lebih fokus menyelamatkan bisnis keluarga. Nina merasa diabaikan dan akhirnya mereka bertengkar besar. Maya merenungkan informasi ini. Ternyata fairy tale Dimas dan Nina tidak berakhir bahagia seperti yang mereka bayangkan. Mereka sudah saling menyakiti satu sama lain, persis seperti yang mereka lakukan padanya dulu. Bagaimana dengan Dimas sekarang? Reza menunjukkan foto-foto Dimas yang terlihat keluar masuk dari berbagai kantor dan bank. Dimas hampir setiap hari meeting
dengan investor dan kreditor. Perusahaan mereka sedang dalam kondisi cash flow yang sangat buruk. Beberapa proyek besar dibatalkan, dan mereka kesulitan mendapatkan proyek baru karena reputasi yang tercemar. Berapa estimasi kerugian mereka? Berdasarkan informasi dari orang dalam industri konstruksi, PT Ardana Construction kemungkinan akan bangkrut dalam 6 bulan jika tidak mendapat suntikan dana segar atau kontrak besar. Maya tersenyum tipis. Perfect timing untuk kontraknya dengan Mayas Bali Crafts. Ada informasi lain yang perlu Ibu tahu? Lanjut Reza. Dimas masih sering mencari informasi tentang Sari Wulandari. Dia pernah menyewa PI lain untuk melacak keberadaannya, tapi tidak berhasil karena jejak Sari benar-benar hilang setelah dia menghilang dari Jakarta. Mencari untuk apa? Sepertinya dia menyesal dan ingin minta maaf. Beberapa teman dekatnya bilang, Dimas sering menyebut nama Sari ketika dia mabuk. Katanya, dia merasa bersalah dan ingin memperbaiki kesalahan. Maya tertawa sinis. Menyesal after destroying my life? Sekarang dia menyesal? Reza menatap Maya dengan bingung. Maaf Bu, tadi bilang apa? Maya sadar, dia hampir terpleset. Tidak, saya cuma kasihan sama korbannya. Pasti sangat menyakitkan. Oh iya, satu lagi, Nina sepertinya juga masih terganggu dengan masa lalu. Dia sering stalking sosial media Sari. Meski akun Sari sudah tidak aktif lagi, teman kantornya bilang, Nina sering bilang kalau dia menyesal telah menghancurkan persahabatan terbaiknya. Maya menutup mata sejenak. Jadi mereka berdua menyesal? Terlambat, damage sudah terjadi. Dan sekarang, giliran mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Reza, saya mau kamu lakukan beberapa hal lagi. Siap, Bu Maya. Pertama, cari tahu detail keuangan Nina. Berapa hutangnya, sisilan apartemen, semua pengeluaran bulanannya. Kedua, monitor terus kondisi finansial PT Ardana Construction. Saya perlu tahu kapan mereka akan benar-benar desperate. Untuk apa, Bu? Maya menatap Reza dengan mata dingin. Karena saat mereka benar-benar desperate, saat itulah mereka akan melakukan apapun untuk survive. Dan saat itulah saya akan memberikan mereka pilihan yang tidak bisa mereka tolak. Pilihan seperti apa? Kamu akan tahu nanti. Yang penting sekarang, pastikan monitoring terus berjalan. Dan satu lagi, Maya menulis sesuatu di selembar kertas dan menyerahkannya kepada Reza. Cari cara untuk membuat Nina kehilangan pekerjaannya, tapi harus terlihat natural. Bukan karena sabotase. Reza membaca kertas itu dengan mata melebar. Bu Maya, ini agak ekstrim. Reza, saya bayar kamu bukan untuk menilai moral dari instruction saya. Saya bayar kamu untuk execute apa yang saya minta. Are we clear? Crystal clear. Bu Maya. Setelah Reza pergi, Maya duduk sendirian di kafe sambil merencanakan langkah selanjutnya. Informasi yang baru saja dia dapatkan mengubah strategi balas dendamnya. Ternyata Dimas dan Nina sudah menderita bahkan tanpa campur tangannya. Tetapi itu tidak cukup. Maya ingin mereka merasakan kehancuran total, persis seperti yang dia rasakan 10 bulan lalu. Dan yang paling penting, dia ingin mereka tahu siapa yang menghancurkan hidup mereka. Dia ingin melihat wajah mereka ketika menyadari bahwa Sari Wulandari yang dulu polos dan mudah dibodohi, kini telah berevolusi menjadi Maya Andini yang kejam dan tidak kenal ampun. Phase 2 dari master plan-nya baru saja dimulai. Maya mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk asistennya di Bali. Siapkan proposal kerjasama dengan PT Creativa Advertising. Saya ingin bertemu dengan mereka minggu depan. Dan pastikan mereka sangat tertarik dengan penawaran kita. Saatnya untuk menghancurkan Nina Kartika. 2 bulan kemudian, Maya duduk di kursi direktur di kantor cabang Mayas Bali Crafts yang baru dibuka di kawasan Kuningan, Jakarta. Gedung berlantai 5
dengan interior modern minimalis, komplit dengan showroom produk, ruang meeting mewah, dan puluhan karyawan yang bekerja dengan dedikasi tinggi dalam waktu singkat. Mayas Bali Crafts Jakarta telah menjadi talk of the town di industri corporate gift dan kerajinan ekspor. Klien-klien besar mulai berdatangan, dan nama Maya Andini semakin dikenal sebagai yang entrepreneur sukses yang inspiratif. Bu Maya, laporan bulanan sudah selesai, kata Sinta, sekretaris pribadinya yang baru direkrut. Omzet bulan ini naik 40% dibanding bulan lalu. Dan ada beberapa media yang ingin interview ibu. Maya menerima folder laporan sambil tersenyum tipis. Interview yang mana? Yang paling prestigious. Jakarta Business Weekly ingin feature ibu sebagai cover story edisi Top 30 Under 30 Entrepreneurs. Mereka bilang story ibu sangat inspiring dari zero menjadi sukses dalam waktu singkat. Schedule interviewnya, dan pastikan fotografer yang bagus. Saya ingin tampil perfect. Yang tidak diketahui, Sinta adalah bahwa Maya sengaja menerima semua undangan media untuk meningkatkan visibility-nya. Semakin terkenal namanya, semakin besar kemungkinan Dimas dan Nina mendengar tentang kesuksesan Maya Andini tanpa menyadari siapa dia sebenarnya. Ponsel Maya berdering. Reza, ada update menarik, Bu Maya. Nina Kartika baru saja dipecat dari PT Creativa Advertising. Maya menahan senyum kemenangan. Alasannya performance yang menurun dan kehilangan beberapa klien besar. Yang terakhir adalah klien skincare lokal yang komplain karena campaign mereka tidak sesuai ekspektasi. Manajemen memutuskan untuk terminate kontraknya. Perfect timing. Bagaimana dengan kondisi finansialnya? Semakin terpuruk. Dia sudah telat bayar sewa apartemen 2 bulan. Sepertinya akan segera diusir kalau tidak bisa bayar. Maya merenungkan informasi ini. Saatnya untuk langkah. Reza, saya mau kamu approach Nina. Bilang ada perusahaan yang tertarik merekrutnya untuk posisi marketing manager dengan gaji yang menarik. Perusahaan mana, Bu? Mayas Bali Crafts. Tentu saja. Reza terdiam. Bu Maya, apa ibu yakin kalau Nina kerja di perusahaan ibu, risiko ketahuan identitasnya akan sangat besar? Exactly my point, Reza. Saya ingin Nina bekerja untuk saya tanpa menyadarinya. Saya ingin dia bergantung pada gaji yang saya berikan. Saya ingin dia bersyukur pada kesempatan yang saya berikan. Dan ketika dia sudah comfortable, saat itulah saya akan reveal siapa saya sebenarnya. Dan setelah itu, Maya tersenyum dingin. Setelah itu, saya akan menghancurkan hidupnya pelan-pelan, membuat dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Persis seperti yang dia lakukan pada saya. 3 hari kemudian, Nina duduk nervously di ruang meeting Mayas Bali Crafts untuk interview. Penampilannya sudah jauh dari Nina yang dulu baju kerja yang sudah mulai lusuh, tas yang sudah tidak layak, dan wajah yang tampak lelah dan stres. Maya mengamati dari kamera CCTV di ruangannya sebelum turun untuk interview. Nina terlihat sangat disparate perfect condition untuk dimanipulasi. Selamat siang, Nona Nina. Saya Maya Andini, CEO Mayas Bali Crafts, kata Maya sambil masuk ke ruang meeting dengan confident stride. Nina bangkit dan membungkuk sopan. Selamat siang, Bu Maya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan interview ini. Maya duduk berseberangan dengan Nina, mengamati setiap detail wajah perempuan yang dulu adalah sahabat terbaiknya. Nina terlihat kurus, ada dark circles di bawah matanya, dan gesturnya menunjukkan insecurity yang tinggi. Saya sudah baca CV Anda, experience Naya cukup menarik, tapi saya lihat Anda baru saja resign dari perusahaan sebelumnya. Mind to explain why? Nina terlihat uncomfortable. Ada perbedaan visi dengan manajemen
Bu Maya, saya merasa tidak cocok dengan culture perusahaan tersebut. Maya mengangguk, seolah memahami, padahal dia tahu persis alasan sebenarnya Nina dipecat. I see. Well, di Maya's Bali Crafts, kita sangat appreciate creativity dan hard work. Tapi kita juga expect loyalty dan dedication yang tinggi dari setiap karyawan, tentu. Bu Maya, saya siap memberikan yang terbaik. Good. Sekarang, tell me about your biggest achievement dalam karir Anda. Nina menceritakan beberapa campaign yang pernah dia handle, tapi Maya bisa melihat bahwa prestisi itu tidak terlalu impresif. Nina clearly sudah tidak pada performance terbaiknya. Interesting. Dan bagaimana Anda handle pressure dan deadline yang ketat? Saya biasanya bekerja extra hours dan Nina terlihat struggling untuk menjawab. Maya mengamati kegelisahan Nina dengan kepuasan tersembunyi. Dulu Nina begitu confident dan sok tahu. Sekarang dia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan semua kepercayaan dirinya. Nina, kata Maya dengan nada yang lebih soft, saya bisa lihat bahwa Anda sedang dalam masa sulit. Everybody goes through tough times. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Nina menatap Maya dengan mata yang hampir berkaca-kaca. Terima kasih, Bu Maya. Saya memang sedang menghadapi beberapa tantangan pribadi, personal problems shouldn't affect professional performance. Tapi saya percaya everyone deserves second chance. Maya berdiri dan mengulurkan tangan. Welcome to Maya's Bali Crafts, Nina. Anda mulai kerja Senin depan? Nina terlihat shock. Benarkah, Bu Maya? Saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tidak akan mengecewakan Ibu. I hope so. Gaji Anda 25 juta per bulan plus bonus performance. Sinta akan jelaskan benefit package yang lainnya setelah Nina keluar dari ruang meeting dengan wajah sumringah mungkin. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Maya duduk kembali di kursinya sambil tersenyum penuh kepuasan. Fase 3 complete. Nina sudah masuk dalam perangkapnya. Maya membuka laptop dan mengetik email untuk tim. Nina Kartika akan join sebagai marketing manager Senin depan. Assign dia ke project yang challenging. Saya ingin monitor performance Nia secara personal. Kemudian dia mengetik pesan untuk Reza. Target kedua sudah secured. Sekarang saatnya untuk final phase. Monitor terus kondisi PT Ardana Construction when they're at their lowest point. Beritahu saya immediately. Maya menatap foto lama di laci mejanya foto dirinya dengan Dimas dan Nina saat masih kuliah. Mereka bertiga sedang tertawa bahagia. Tidak tahu bahwa suatu hari nanti persahabatan dan cinta itu akan berubah menjadi kebencian dan balas dendam. Selamat datang di permainan saya, Nina. Bisik Maya sambil menyobek foto itu menjadi 3 bagian. Kali ini, saya yang akan menentukan aturan mainnya. Countdown untuk kehancuran total Dimas dan Nina telah dimulai. Dan Maya akan memastikan bahwa mereka merasakan setiap detik penderitaan yang pernah dia alami. Minggu pertama Nina bekerja di Maya's Bali Crafts berlalu dengan lancar. Terlalu lancar. Bahkan, Maya sengaja memberikan Nina proyek-proyek yang mudah untuk membangun kepercayaan dirinya kembali. Seperti predator yang memberi makan mangsanya sebelum menerkam. Bu Maya, kampanye untuk klien Hotel Chains Bali sudah saya selesaikan. Mohon direview, kata Nina sambil meletakkan proposal di meja Maya. Maya membaca proposal tersebut dengan teliti. Mengejutkan. Kualitas kerja Nina masih cukup baik, meski dia sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil. Kerja bagus, Nina. Tapi saya ada beberapa revisi. Maya mengambil pulpen merah dan mulai mencoret beberapa bagian proposal. Konsepnya terlalu aman. Klien internasional butuh sesuatu yang lebih berani dan berkesan. Nina mengangguk dengan semangat.
Baik Bu Maya, saya akan revisi sesuai masukan Ibu. Dan Nina, Maya menatap langsung ke mata Nina. Saya harap kamu bisa sepenuhnya berkomitmen dengan pekerjaan ini. Perusahaan ini tidak hanya memberikan kesempatan kedua, tapi juga mengharapkan keunggulan dari setiap anggota tim. Tentu Bu Maya, saya sangat bersyukur dengan kesempatan ini. Maya tersenyum-senyum yang terlihat hangat di permukaan, tapi dingin di matanya. Senang mendengarnya. Oh, dan satu lagi, kami akan ada acara networking dengan klien-klien besar minggu depan. Saya ingin kamu ikut sebagai perwakilan tim marketing, acara networking, ya. Hotel JW Marriott, ballroom utama, acara formal. Banyak pebisnis sukses dan calon klien akan hadir. Maya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada santai. Mungkin ada beberapa wajah familiar yang akan kamu temui. Nina terlihat sedikit gugup. Familiar? Maksud Ibu? Oh, tidak ada yang spesifik. Jakarta kan kota kecil untuk lingkaran bisnis. Kemungkinan besar, kamu akan bertemu beberapa orang yang pernah kamu kenal di industri ini. Setelah Nina keluar dari ruangan, Maya membuka laptop dan mengetik email kepada penyelenggara acara. Tolong pastikan Dimas Ardana dari PT Ardana Construction mendapat undangan khusus untuk acara networking kami. Sebagai calon mitra bisnis, Maya tersenyum kejam. Saatnya untuk mengatur pertemuan yang akan mengubah segalanya. Malam sebelum acara networking, Maya berdiri di depan cermin kamar hotel Presidential Suite-nya, memilih dress yang tepat. Setelah pertimbangan panjang, dia memilih gaun panjang hitam tanpa bahu yang elegan, namun seksi, sesuatu yang akan membuatnya terlihat memukau, tapi tetap profesional, sempurna. Gumamnya sambil memakai kalung berlian yang dibeli dari hasil jerih payahnya sendiri. Di sisi lain kota, Nina sedang panik di apartemen kecilnya. Dress code formal, tapi dia tidak punya pakaian yang sesuai untuk acara sekelas itu. Semua gaun bagusnya sudah dijual untuk bayar hutang. Akhirnya dia memutuskan memakai gaun hitam sederhana yang sudah berumur 3 tahun, satu-satunya pakaian formal yang masih layak dia miliki. Ballroom JW Marriott dipenuhi dengan para elit bisnis Jakarta. Maya masuk dengan kepercayaan diri yang menguar, langsung menjadi pusat perhatian. Beberapa pengusaha senior mendekat untuk berkenalan, dan Maya dengan mudah menjalin percakapan yang mengesankan. Maya Andini, CEO Maya's Bali Crafts. Dia memperkenalkan diri kepada seorang direktur Bank BUMN. Kami eksportir terdepan kerajinan otentik Bali ke pasar internasional. Saya pernah dengar nama Anda di majalah bisnis. Prestasi yang sangat mengesankan untuk usia yang masih muda. Maya tersenyum anggun. Terima kasih. Kerja keras dan passion adalah kunci kesuksesan. Dari sudut matanya, Maya melihat Nina masuk ke ballroom dengan langkah gugup. Gaun yang Nina kenakan terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan pakaian para tamu lainnya. Maya merasa kepuasan yang mendalam melihat ketidaknyamanan Nina. Tapi kejutan terbesar malam itu datang ketika Dimas Ardana masuk ke ballroom. Maya hampir tidak mengenalinya. Dimas terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Jas yang dia kenakan masih berkualitas. Tapi Maya yang sudah punya mata tajam untuk fashion bisa melihat bahwa jas itu adalah model lama yang sudah diubah beberapa kali. Bu Maya, Nina mendekatinya dengan 2 gelas wine. Ini wine untuk Ibu. Dan maaf, tapi saya merasa sedikit tidak nyaman. Ada beberapa orang di sini yang kamu kenal? Maya mengambil gelas wine sambil mengamati ekspresi Nina. Seperti siapa? Nina melirik ke arah Dimas yang sedang berbicara dengan beberapa pengusaha. Mantan pacar saya ada di sini. Situasinya rumit. Oh, benarkah?
Yang mana? Maya pura-pura mencari-cari. Yang pakai jas biru gelap itu, Dimas Ardana. Maya menatap ke arah Dimas dengan akting terkejut yang meyakinkan. Ardana? PT Ardana Construction? Oh, dia sebenarnya salah satu mitra bisnis kami. Dunia memang kecil. Ya, Nina terlihat terkejut. Mitra bisnis, ya. Kami menangani proyek corporate gift untuk kerjasama mereka dengan perusahaan Australia. Kontrak yang cukup signifikan. Sebenarnya, wajah Nina memucat. Menyadari bahwa mantan pacarnya adalah klien dari perusahaan tempat dia bekerja, jelas membuatnya panik. Bu Maya, mungkin saya sebaiknya tidak perlu. Nina, ini bisnis. Hubungan pribadi tidak boleh mengganggu tugas profesional. Maya menatap Nina dengan pandangan tegas. Kecuali kamu ada masalah menjaga profesionalitas? Tidak, Bu Maya. Saya bisa mengatasinya. Bagus. Karena sebenarnya saya ingin kamu secara pribadi menangani proyek lanjutan dengan PT Ardana Construction. Anggap ini sebagai ujian untuk promosi kamu. Nina terlihat seperti ingin muntah. Menangani proyek dengan Dimas. Ada masalah? Tidak, Bu Maya. Tidak ada masalah. Maya tersenyum puas. Bagus sekali. Mari kita dekati dia sekarang. Saya ingin memperkenalkan kamu sebagai project manager yang akan menangani akun mereka. Sebelum Nina bisa protes, Maya sudah berjalan ke arah Dimas sambil menarik Nina bersamanya. Pak Dimas, Maya memanggil dengan suara ceria. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Dimas menoleh dan wajahnya langsung cerah ketika melihat Maya. Bu Maya, senang bertemu ibu di acara ini. Bagaimana kabar proyek kita? Perkembangannya sangat baik. Nomong, saya ingin memperkenalkan project manager yang akan menangani akun Bapak ke depannya. Maya mendorong Nina ke depan. Ini Nina Kartika, salah satu talenta terbaik di tim kami. Dimas menatap Nina dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Nina hanya bisa mengangguk kaku. Halo, Dimas. Maya mengamati interaksi mereka dengan kepuasan yang mendalam. Kecanggungan di antara mereka sangat terasa persis seperti yang dia inginkan. Oh, kalian sudah saling kenal? Tanya Maya dengan nada polos. Kami pernah bertemu sebelumnya, jawab Dimas dengan tidak nyaman. Sempurna, itu akan membuat kolaborasi jauh lebih mudah. Maya tersenyum lebar. Nina, kenapa tidak kamu diskusikan dengan Pak Dimas tentang timeline untuk fase berikutnya proyeknya? Saya ada pertemuan dengan calon klien yang lain. Maya meninggalkan mereka berdua dalam situasi yang sangat canggung. Dari kejauhan, dia mengamati bagaimana Dimas dan Nina berjuang untuk mempertahankan percakapan profesional sambil menghadapi masalah pribadi yang belum terselesaikan. Fase keempat dimulai, bisik Maya sambil menyesap wine-nya. Malam ini adalah awal dari akhir untuk Dimas dan Nina. Maya telah berhasil menempatkan mereka dalam situasi di mana mereka harus berinteraksi secara profesional. Sementara sejarah pribadi mereka akan membuat setiap interaksi menjadi menyiksa, dan yang terbaik dari semuanya, mereka masih belum tahu siapa yang sebenarnya mengatur semua ini. Maya Andini, dalang di balik semua ini, baru saja memulai permainan terakhirnya. Seminggu setelah acara networking, Maya duduk di ruang kerjanya sambil membaca laporan dari Reza tentang perkembangan terbaru. Senyum tipis bermain di bibirnya saat membaca setiap detail kehancuran yang perlahan melanda hidup Dimas dan Nina. Bu Maya, ada laporan mendesak dari Reza, kata Sinta sambil meletakkan map di meja. Maya membuka laporan tersebut dengan antusias. Foto-foto surveillance menunjukkan Dimas keluar masuk dari berbagai kantor bank dengan wajah frustasi. Sedangkan Nina terlihat semakin kurus dan stres. Bahkan beberapa kali tertangkap kamera sedang menangis di toilet kantor. Sempurna, gumam Maya.
Semuanya berjalan sesuai rencana. Pintu ruangan diketuk pelan. Nina masuk dengan wajah pucat dan mata bengkak, tanda jelas bahwa dia tidak tidur nyenyak beberapa hari terakhir. Bu Maya, saya perlu bicara dengan ibu tentang proyek Ardana Construction. Maya menatap Nina dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Duduklah, Nina. Kamu terlihat sangat lelah. Ada masalah? Nina duduk dengan gelisah. Bu Maya, saya rasa saya tidak cocok menangani proyek ini. Mungkin sebaiknya dialihkan ke rekan yang lain. Kenapa? Kinerja kamu sejauh ini cukup memuaskan. Ini bukan tentang kinerja, Bu Maya. Ini pribadi. Bekerja dengan Dimas sangat menantang untuk saya. Maya menyandarkan tubuhnya di kursi sambil menatap Nina dengan mata yang seolah penuh pengertian. Nina, saya mengerti bahwa ada sejarah antara kamu dan klien ini. Tapi justru karena itulah saya memberikan proyek ini kepadamu. Nina mengerutkan kening. Maksud ibu, dalam dunia bisnis, kita sering harus berurusan dengan orang-orang dari masa lalu kita. Kadang mereka teman, kadang musuh, kadang mantan kekasih. Maya berhenti sejenak untuk melihat reaksi Nina. Kemampuan menjaga profesionalitas. Meski ada sejarah pribadi, itulah yang membedakan karyawan biasa dengan yang luar biasa. Nina menunduk. Tapi Bu Maya, ini benar-benar mempengaruhi kesehatan mental saya. Setiap kali saya harus bertemu dengan Dimas, saya merasa apa? Bersalah, malu, dan masih ada perasaan yang belum terselesaikan. Maya menyembunyikan senyum kemenangan. Sempurna. Nina sedang berada di posisi yang Maya inginkan, rentan, bingung, dan sepenuhnya bergantung pada keputusan Maya. Nina, biar saya ceritakan sesuatu. Maya berdiri dan berjalan ke jendela, menatap pemandangan Jakarta dengan punggung menghadap Nina. Saya merekrut kamu bukan hanya karena keahlianmu. Saya merekrut kamu karena saya percaya kamu punya potensi untuk tumbuh melampaui kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu? Maya berbalik dan menatap Nina dengan tatapan intens. Semua orang punya rangka dalam lemari. Nina, yang penting adalah bagaimana kita menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Nina terlihat semakin tidak nyaman. Bu Maya, saya tidak mengerti. Ceritakan padaku. Nina, potong Maya dengan suara yang lebih tajam. Apa yang kamu lakukan sampai hubungan dengan Dimas berakhir? Dan jangan bilang itu saling sepakat. Saya bisa lihat dari bahasa tubuh kalian bahwa ada urusan yang belum selesai. Nina terdiam lama. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kami berselingkuh ketika dia sudah bertunangan dengan orang lain. Dan kami ketahuan di hari pernikahannya. Maya pura-pura terkejut. Ya Tuhan, Nina, kamu adalah wanita selingkuhan? Bukan begitu, Bu Maya. Situasinya rumit. Kami memang saling mencintai. Tapi kamu merusak pernikahan orang lain. Kami tidak bermaksud, Nina. Maya kembali ke kursinya dan menatap Nina dengan pandangan dingin. Saya tidak peduli dengan pembenaran kamu. Yang saya pedulikan adalah, apakah kamu bisa menangani tanggung jawab ini atau tidak? Nina mengelap air matanya. Saya bisa menanganinya. Bu Maya, kamu yakin? Karena jika kamu gagal dengan proyek ini, itu tidak hanya mempengaruhi karir kamu di perusahaan ini. PT Ardana Construction adalah klien yang sangat penting. Kehilangan mereka bisa berarti PHK untuk beberapa karyawan. Nina terlihat terkejut. PHK? Ya, kami adalah perusahaan yang sedang berkembang. Tapi kami juga sangat bergantung pada beberapa akun besar. Ardana Construction adalah salah satunya. Maya berbohong dengan wajah poker yang sempurna. Jadi keputusan kamu untuk melanjutkan atau membatalkan proyek ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang mata pencaharian reken-reken kerjamu. Nina terlihat semakin terpuruk. Maya tahu bahwa Nina adalah tipe orang yang mudah merasa bersalah
dan bertanggung jawab terhadap orang lain persis. Tekanan psikologis yang akan membuatnya terjebak. Saya akan menangani proyeknya. Bu Maya, kamu benar-benar yakin? Ya. Saya tidak akan membiarkan masalah pribadi mengganggu tanggung jawab profesional. Maya tersenyum kali ini, senyum yang tulus karena kepuasan. Bagus sekali. Dan Nina, satu hal lagi. Ya, Bu Maya, minggu depan kita akan ada kunjungan lapangan ke lokasi proyek Ardana Construction. Kamu akan menemani saya dan menghabiskan 1 hari penuh dengan tim mereka. Saya harap kamu siap untuk tingkat interaksi yang lebih intensif. Wajah Nina memucat sepenuhnya. 1 hari penuh dengan Dimas, dia baru saja sanggup menangani pertemuan singkat. Sekarang harus menghabiskan waktu seharian. Bu Maya, mungkin. Nina, suara Maya berubah menjadi peringatan tegas. Saya sudah memberi kamu beberapa kesempatan untuk mundur. Sekarang saya butuh komitmen final. Ya atau tidak? Nina terdiam lama. Konflik batin sangat terlihat jelas. Akhirnya, dia mengangguk lemah. Ya, Bu Maya, saya akan melakukannya. Sempurna. Rapat selesai. Setelah Nina keluar, dengan langkah sempoyongan, Maya mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Reza. Update, Nina sudah sepenuhnya terjebak. Sekarang jalankan fase berikutnya dengan Dimas. Pastikan dia dalam kondisi paling putus asa minggu depan. Maya membuka laci meja dan mengeluarkan foto lama yang sudah disobek 3 bagian. Dia menatap potongan foto yang menunjukkan wajah Nina yang polos dan bahagia. Selamat datang di neraka yang kamu ciptakan sendiri, Nina, bisiknya sambil membakar potongan foto tersebut dengan korek api. Fase kelima hampir selesai. Minggu depan, ketika Dimas dan Nina dipaksa menghabiskan 1 hari penuh bersama dalam kondisi mental yang rapuh, Maya akan menjalankan langkah paling krusial dalam rencana besarnya. Saatnya untuk mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Saatnya untuk perhitungan akhir. Maya menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Wajah Sari Wulandari yang polos dan mudah dibodohi sudah sepenuhnya hilang. Yang tersisa hanya Maya Andini Predator yang telah menunggu 10 bulan untuk momen ini. Permainan hampir selesai, bisiknya dengan senyum yang mengerikan. Dan kali ini, aku yang menang. Hari kunjungan lapangan tiba lebih cepat dari yang Nina bayangkan. Pagi itu, dia berdiri di depan cermin kamar apartemennya yang sempit, mencoba menyembunyikan kantung mata dengan concealer murah yang sudah menipis. Tangannya gemetar saat memakai blazer satu-satunya pakaian kerja layak yang masih dia miliki. Kamu bisa melakukan ini, Nina. Bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Ini hanya pekerjaan, hanya 1 hari. Tapi hatinya tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan. Menghabiskan 1 hari penuh dengan Dimas, pria yang pernah dia cintai dan telah menghancurkan masa depannya, adalah siksaan yang tak terbayangkan. Di sisi lain kota, Maya bangun di suite hotel mewahnya dengan perasaan gembira yang hampir tidak bisa disembunyikan. Hari ini adalah hari yang sudah dia tunggu-tunggu. Hari ketika semua rencana balas dendamnya akan mencapai puncak. Bu Maya, mobil sudah siap. Tim dari Ardana Construction akan bertemu kita di lokasi proyek jam 9. Lapor Bayu, driver sekaligus bodyguardnya. Maya mengenakan outfit yang dipilih dengan hati-hati, blouse putih sutra, celana hitam berkualitas tinggi, dan blazer krim yang membuatnya terlihat profesional namun berkelas. Dia ingin tampil sempurna di hari yang akan mengubah hidup Dimas dan Nina selamanya. Pastikan kamera tersembunyi di dalam tas sudah berfungsi dengan baik. Saya ingin merekam setiap detik dari hari ini, kata Maya sambil mengecek penampilannya di cermin. Lokasi proyek konstruksi di daerah Tangerang terlihat sepi ketika mobil Maya tiba. Hanya beberapa pekerja yang hilir mudik, dan terlihat jelas
bahwa progres pembangunan jauh tertinggal dari jadwal. Tanda-tanda kemunduran perusahaan Ardana semakin nyata. Nina sudah menunggu di gerbang dengan wajah pucat dan mata yang menghindari kontak langsung. "Selamat pagi, Bu Maya. Tim Ardana Construction belum tiba." "Tidak apa-apa, kita tunggu sambil survei lokasi dulu." Maya menyeringai dalam hati melihat ketegangan Nina. "Kamu terlihat nervous." "Nina, ada yang perlu dikhawatirkan?" "Tidak, Bu Maya. Saya hanya memastikan semuanya berjalan lancar." Beberapa menit kemudian, sebuah sedan tua berhenti di depan gerbang. Dimas keluar dengan wajah lelah yang tidak bisa disembunyikan. Jasnya masih rapi, tapi Maya bisa melihat keausan di sepatu dan tas kerjanya. Pria yang dulu selalu tampil sempurna, kini terlihat seperti seseorang yang sedang berjuang keras mempertahankan penampilan. "Bu Maya, maaf terlambat. Ada sedikit masalah di kantor." Dimas menjabat tangan Maya, lalu menatap Nina dengan canggung. "Nina." "Dimas," balas Nina dengan suara hampir berbisik. Maya mengamati interaksi mereka dengan kepuasan yang mendalam. Tension di antara mereka begitu tebal hingga bisa dipotong dengan pisau. "Baiklah, mari kita mulai turnya," kata Maya dengan ceria. "Saya ingin melihat semua area yang akan dipasang corporate gift kita selama 3 jam berikutnya." Mereka berkeliling lokasi proyek. Maya sengaja mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memaksa Dimas dan Nina untuk sering berinteraksi. Setiap kali mereka harus berdiskusi, ketegangan semakin terasa. "Nina, tolong catat bahwa kita butuh 50 pieces untuk area lobi. Dan Pak Dimas, bisa dijelaskan konsep interiornya?" Maya menyeringai melihat keduanya harus bekerja sama meski jelas sangat tidak nyaman. "Konsep interior kita menggunakan tema modern minimalis dengan sentuhan budaya lokal," jelaskan Dimas sambil menghindari pandangan mata. "Nina, itu akan cocok dengan produk kerajinan bambu yang sudah kita siapkan," timpal Nina dengan suara kaku saat jam makan siang tiba. Maya mengusulkan makan di warung sederhana di dekat lokasi proyek. "Saya suka suasana yang otentik, lebih enak daripada restoran mewah." Mereka duduk di meja plastik kecil dengan Maya di tengah dan Dimas serta Nina di kedua sisi. Suasana makan siang terasa seperti interogasi yang menyakitkan. "Pak Dimas, saya dengar perusahaan Anda sedang mengembangkan beberapa proyek baru?" tanya Maya sambil menyeruput es teh. Dimas terlihat tidak nyaman. "Kami sedang mengeksplorasi beberapa opportunity baru." Industri konstruksi memang penuh tantangan akhir-akhir ini, apalagi dengan isu regulatori yang rumit." Maya sengaja menyinggung masalah korupsi yang sedang menimpa ayah, Dimas. Wajah Dimas berubah pucat. "Kami fokus pada proyek yang legal dan transparan, Bu Maya. Tentu saja, reputation adalah segalanya dalam bisnis, bukan?" Maya tersenyum dengan makna yang dalam. Nina merasakan ketegangan dan mencoba mengalihkan pembicaraan. "Bu Maya, untuk timeline delivery produk, apakah kita bisa percepat jadwal?" "Tergantung pada komitmen dari klien kita." Maya menatap langsung ke mata Dimas. "Saya butuh assurance bahwa proyek ini akan berjalan sampai selesai." "Tentu, Bu Maya, kami fully committed," jawab Dimas, meski nada suaranya tidak meyakinkan. Setelah makan siang, mereka melanjutkan survei ke bagian lain lokasi proyek. Maya sengaja menciptakan situasi-situasi yang memaksa Dimas dan Nina berinteraksi lebih intens, seperti meminta mereka berdiskusi detail teknis sambil dia pura-pura mengecek email. "Aku tidak menyangka kita akan bekerja sama lagi," bisik Dimas kepada Nina saat Maya agak menjauh. "Ini hanya pekerjaan, Mas, tidak lebih," balas Nina dengan dingin. "Nina, tentang apa yang terjadi dulu jangan dibahas, sudah berlalu."
Maya mendengar percakapan mereka dan merasa excitement yang luar biasa. Saatnya untuk langkah final. Pak Dimas, Nina, bisa kita duduk sebentar di area yang lebih private? Saya ingin membahas beberapa hal penting tentang kerjasama kita ke depan. Mereka duduk di sebuah kontainer yang dijadikan ruang meeting sementara. Maya menatap kedua orang di hadapannya dengan senyum yang perlahan berubah menjadi dingin dan menakutkan. Sebelum kita lanjutkan partnership ini, saya ingin kalian tahu sesuatu. Maya membuka tas dan mengeluarkan sebuah folder tebal. Saya selalu melakukan background check terhadap bisnis partner dan karyawan saya. Dimas dan Nina saling menatap dengan was-was, dan apa yang saya temukan quite interesting. Maya membuka folder dan mengeluarkan beberapa foto. Foto-foto pernikahan yang gagal 10 bulan lalu. Foto Sari dalam gaun pengantin. Foto Dimas yang tidak muncul di altar. Foto keributan di gereja. Nina tersentak dan wajahnya berubah pucat seperti mayat. Dimas terdiam dengan mata membesar, tidak percaya. Bu Maya, ini... Nina berusaha bicara, tapi suaranya tersangkut. Sari Wulandari, kata Maya dengan suara yang perlahan berubah. Kehilangan aksen Bali yang selama ini dia pakai. Nama yang familiar bukan? Dimas berdiri dengan tiba-tiba. Wajahnya syok total. Suara itu tidak mungkin. Maya berdiri menghadap mereka. Melepas kacamata yang selama ini dia pakai. Membiarkan rambutnya terurai dari sanggul yang rapi. Perlahan, wajah Maya Andini yang anggun berubah menampakkan sosok yang sangat mereka kenal. Surprise, katanya dengan senyum yang mengerikan. Sari Wulandari tidak mati di altar hari itu. Dia hanya berevolusi. Nina jatuh terduduk di kursi. Tangannya gemetar, menutupi mulut. Tidak mungkin. Sari, bukan Sari lagi, kata Maya dengan suara dingin seperti es. Sari yang polos dan mudah dibodohi sudah mati. Yang kalian hadapi sekarang adalah Maya Andini. Dan hari ini, hari di mana kalian akan membayar semua yang kalian lakukan padaku. Dimas masih terdiam dengan syok. Tidak percaya bahwa wanita yang selama ini menjadi bisnis partner Naya adalah Sari wanita yang dia tinggalkan di altar dan cari selama berbulan-bulan. Sekarang, lanjut Maya sambil duduk kembali dengan santai. Mari kita bicara tentang apa yang akan terjadi pada hidup kalian selanjutnya. Keheningan mencekam memenuhi kontainer yang dijadikan ruang meeting sementara. Dimas masih berdiri dengan tubuh kaku. Matanya menatap tidak percaya pada sosok yang baru saja mengungkapkan identitas aslinya. Nina duduk terdiam dengan air mata yang mulai mengalir. Tangannya masih gemetar menutupi mulut. Sari, bisik Dimas dengan suara parau. Benarkah ini kamu? Maya atau Sari tersenyum dingin sambil merapikan rambutnya yang terurai. 10 bulan, Dimas. 10 bulan aku menghilang dari Jakarta. Dan kamu baru mengenaliku sekarang? Padahal kita sudah bertemu beberapa kali sebagai Maya Andini. Aku merasa familiar. Tapi tidak menyangka. Dimas jatuh duduk di kursi dengan lemas. Kamu berubah total. Wajahmu, suaramu, everything. Tentu saja aku berubah. Trauma yang kalian berikan cukup untuk membunuh Sari Wulandari yang naif itu. Maya menatap tajam kedua orang di hadapannya. Yang kalian lihat sekarang adalah hasil dari 10 bulan kehancuran, kebencian, dan tekad untuk membalas dendam. Nina akhirnya bersuara dengan isakan. Sari, maafkan aku tidak pernah bermaksud. Diam, teriak Maya dengan suara yang menggema di kontainer kecil itu. Sekarang giliran kalian untuk mendengar. Selama 10 bulan ini, aku yang bicara. Kalian hanya perlu diam dan mendengarkan. Nina tersentak dan langsung terdiam. Air matanya semakin deras. Maya berdiri dan mulai mondar-mondir seperti hakim yang akan menjatuhkan vonis. Kalian tahu
Apa yang aku rasakan 10 bulan lalu ketika aku berdiri di altar dengan gaun pengantin, menunggu pria yang aku cintai, dan dia tidak pernah datang. Dimas menunduk dalam-dalam. Sari, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Maya menggebrak meja improvisasi di hadapan mereka. Aku sudah tahu semuanya. Kalian berselingkuh berbulan-bulan di belakangku. Kalian bercinta di hotel malam sebelum pernikahanku. Dan kalian pikir aku tidak akan pernah tahu. Maya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto yang sama dengan yang dikirim padanya 10 bulan lalu. Foto-foto ini masih aku simpan sebagai reminder betapa bodohnya aku dulu. Nina terisak semakin keras. Sari, kami tidak bermaksud menyakitimu. Kami hanya jatuh cinta. Jatuh cinta? Maya tertawa sinis. Kalian jatuh cinta, tapi membiarkan aku merencanakan pernikahan sampai detik terakhir. Kalian jatuh cinta, tapi tidak punya keberanian untuk jujur dari awal. Kami takut menyakitimu, bisik Dimas. Takut menyakiti aku? Maya berteriak sampai suaranya serak. Kalian pikir cara kalian tidak menyakiti aku? Membuatku jadi bahan tertawaan di depan ratusan tamu? Membuat semua orang kasihan padaku? Membuat aku merasa seperti wanita paling bodoh di dunia? Dimas dan Nina tidak berani menjawab. Mereka tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Maya duduk kembali, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tapi kalian tahu, apa yang paling menyakitkan dari semuanya? Mereka menatap Maya dengan mata penuh takut. Bahwa aku kehilangan 2 orang yang paling aku cintai dalam hidup secara bersamaan. Bukan hanya calon suami, tapi juga sahabat terbaik yang sudah aku anggap seperti saudara kandung. Nina terisak semakin keras. Sari, maafkan aku menyesal. Sekarang kamu menyesal? Maya menatap Nina dengan pandangan penuh kebencian. 5 tahun persahabatan kita. Nina, 5 tahun aku menceritakan semua rahasia padamu. 5 tahun aku mempercayaimu dengan sepenuh hati. Dan kamu membalasnya dengan merebut tunanganku. Aku tidak bermaksud merebut. Lalu apa yang kamu lakukan? Maya berdiri lagi, menunjuk Nina dengan jari gemetar karena marah. Kamu tidur dengan tunanganku. Kamu berselingkuh dengan pria yang akan menikahiku. Kamu menghancurkan impian terbesar dalam hidupku. Nina sudah tidak bisa bicara lagi. Hanya menangis tersedu-sedu. Maya beralih menatap Dimas. Dan kamu, pria yang dulu aku cintai, melebihi nyawaku sendiri. Pria yang kuberikan segalanya. Pria yang kuanggap sebagai masa depanku. Dimas menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Sari, aku mencintaimu. Aku masih mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Nina adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Mencintai aku? Maya tertawa pahit. Kamu mencintai aku, tapi bisa tidur dengan sahabatku? Kamu mencintai aku, tapi membiarkan aku berdiri sendirian di altar? Aku panik, Sari. Aku bingung dengan perasaanku. Bingung? Maya menggebrak meja lagi. 5 tahun kita bersama. Dan kamu masih bingung dengan perasaanmu? 5 tahun aku setia padamu. Dan kamu masih ragu? Dimas mulai menangis pemandangan yang tidak pernah Maya lihat selama 5 tahun hubungan mereka. Maafkan aku, Sari. Maafkan aku. Maya menatap kedua orang yang pernah paling dia cintai. Kini duduk di hadapannya dengan hancur lebur. 10 bulan yang lalu, pemandangan ini mungkin akan membuat hatinya luluh. Tapi sekarang, dia hanya merasa kosong. Penyesalan kalian terlambat 10 bulan. Katanya dengan suara datar. Sekarang giliran kalian merasakan apa yang aku rasakan. Kehilangan segalanya. Kehancuran total. Keputusasaan yang membuatmu ingin mati saja. Nina menatap Maya dengan mata penuh permohonan. Sari, kumohon, apa yang harus kami lakukan untuk menebus kesalahan kami? Maya tersenyum-senyum yang paling mengerikan yang pernah dia keluarkan.
Tidak ada yang bisa kalian lakukan, Nina. Karena apa yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Yang bisa kalian lakukan hanya merasakan konsekuensi dari pilihan kalian. Maksudmu? Tanya Dimas dengan suara gemetar. Maya membuka tas dan mengeluarkan beberapa dokumen. Kontrak corporate gift antara PT Ardana Construction dengan Mayas Bali Crafts dibatalkan. Proyek senilai 200 juta yang menjadi harapan terakhir perusahaan ayahmu hilang. Wajah Dimas memucat total. Sorry, please. Perusahaan kami sangat membutuhkan kontrak ini. Dan Nina, Maya beralih menatap sahabat lamanya. Posisimu sebagai marketing manager di Mayas Bali Crafts terminated. Efektif hari ini juga. Tapi Bu Maya, maksudku, Sari, aku butuh pekerjaan ini. Nina memohon dengan putus asa. Maya berdiri dan berkemas dengan santai. Kalian sudah merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan 10 bulan lalu. Tapi ini baru permulaan. Dia berjalan menuju pintu kontainer, lalu berhenti dan menoleh. Oh, dan satu hal lagi. Foto-foto dan video pertemuan hari ini sudah aku rekam. Besok, semua media akan tahu bahwa Sari Wulandari yang dulu hilang, kini telah kembali sebagai Maya Andini. Successful entrepreneur yang berhasil membalas dendam kepada orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Dimas dan Nina menatap Maya dengan horor. Selamat tinggal, Dimas. Selamat tinggal, Nina. Selamat menikmati sisa hidup kalian yang sudah aku hancurkan. Maya keluar dari kontainer, meninggalkan Dimas dan Nina dalam keputusasaan total. Di luar, Bayu sudah menunggu dengan mobil. Bagaimana Bu Maya? Sudah. Selesai? Maya menatap langit Jakarta yang mulai sore. Merasa beban 10 bulan akhirnya terangkat dari bahunya. Sudah. Bayu, semuanya sudah selesai. Tapi entah mengapa, kemenangan yang sudah dia tunggu 10 bulan ini terasa hambar. Dia sudah mendapatkan balas dendamnya. Tapi mengapa hatinya masih terasa kosong? Maya menggelengkan kepala. Itu tidak penting. Yang penting adalah Dimas dan Nina sudah mendapat balasan setimpal atas apa yang mereka lakukan padanya. Sekarang, saatnya untuk memulai chapter baru dalam hidupnya. 3 hari setelah pengungkapan identitas Maya di lokasi proyek, berita tentang pembalasan dendam Sari Wulandari sudah menyebar ke seluruh Jakarta seperti api dalam sekam kering. Media sosial dipenuhi dengan diskusi panas tentang kisah wanita yang bangkit dari keterpurukan untuk membalas dendam pada orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Maya duduk di ruang kerja mewahnya, membaca berbagai artikel yang membahas kisahnya. Sebagian besar media menggambarkannya sebagai sosok inspiratif wanita kuat yang berhasil bangkit dan membangun kerajaan bisnis dari keterpurukan. Namun, ada juga yang mengkritiknya sebagai sosok yang kejam dan penuh dendam. Bu Maya, wartawan dari Jakarta Business Weekly, ingin wawancara eksklusif. Lapor Sinta sambil meletakkan secangkir kopi di meja. Mereka menawarkan cover story untuk edisi bulan depan, Terama, tapi pastikan mereka fokus pada success story bisnis, bukan drama percintaan. Jawab Maya sambil terus membaca komentar-komentar di media sosial yang membuatnya terkejut adalah betapa terpolarisasinya opini publik. Sebagian besar wanita mendukungnya, mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk empowerment dan justice. Tapi ada juga yang menilai tindakannya terlalu ekstrem dan penuh kebencian. Ponsel Maya berdering. Telepon dari Reza. Bu Maya, saya ada update tentang kondisi targets. Bagaimana keadaan mereka? Dimas Ardana sudah tidak keluar dari apartemennya selama 3 hari. Menurut informan, dia seperti syok berat dan hampir tidak makan. PT Ardana Construction resmi menyatakan bangkrut kemarin. Aset-aset perusahaan mulai disita kreditor.
Maya merasakan sedikit kepuasan mendengar kabar itu. Bagaimana dengan Nina? Nina lebih parah lagi. Setelah dipecat dari Maya's Bali Crafts, dia tidak bisa mendapat pekerjaan lain karena berita skandal ini sudah menyebar. Landlord apartemennya sudah mengusirnya karena tunggakan sewa. Kemarin, dia terlihat tidur di stasiun kereta. Maya terdiam sejenak. Seberat-beratnya dia membenci Nina, mendengar bahwa sahabat lamanya kini tunawisma memberikan perasaan yang aneh. Ada lagi, Bu Maya, Ayah Dimas, Pak Hartono, Ardana dikabarkan kena serangan jantung setelah mendengar berita kebangkrutan perusahaan. Dia dirawat di ICU rumah sakit. Kali ini Maya benar-benar terdiam. Pak Hartono adalah orang baik yang selalu memperlakukannya seperti anak sendiri. Pria itu tidak terlibat dalam perselingkuhan Dimas dan Nina. Kondisinya bagaimana? Kritis. Dokter bilang kemungkinan survive-nya kecil. Maya menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Balas dendamnya sudah tercapai, bahkan melebihi ekspektasi. Dimas dan Nina hancur total. Tapi mengapa dia merasa ada yang salah? Malam itu, Maya duduk sendirian di balkon apartemen mewahnya, menatap lampu-lampu kota Jakarta. Segelas wine merah di tangannya sudah setengah habis, tapi pikirannya tetap berkecamuk. Ponselnya berdering lagi. Kali ini, nomor yang tidak dikenal. Halo, Sari, ini Papa. Maya tersentak. Suara ayahnya yang sudah tidak didengarnya secara langsung selama berbulan-bulan. Pak, bagaimana Papa bisa dapat nomor ini? Papa sudah dengar berita di mana-mana tentang apa yang kamu lakukan pada Dimas dan Nina. Suara Pak Hendro terdengar lelah dan sedih. Papa perlu bicara sama kamu. Papa mau bilang apa? Kalau Papa mau nasihatin aku untuk memaafkan mereka, Papa salah orang. Bukan, Sar. Papa tidak mau nasihatin kamu. Papa tahu mereka sudah salah besar sama kamu. Tapi apa, Pak? Papa khawatir sama kamu, sayang. Papa takut kamu kehilangan diri sendiri karena kebencian ini. Maya terdiam. Suara ayahnya yang penuh kekhawatiran mengingatkannya pada masa-masa ketika dia masih Sari yang polos dan innocent. Papa sudah kehilangan kamu sekali ketika kamu pergi dari Jakarta. Papa tidak mau kehilangan kamu lagi karena kebencian. Lanjut Pak Hendro dengan suara bergetar. Papa tidak kehilangan aku, Pak. Aku masih di sini. Yang Papa lihat sekarang bukan Sari yang Papa kenal. Yang Papa lihat adalah orang asing yang penuh amarah dan kebencian. Sari yang Papa kenal itu baik hati, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Air mata mulai mengalir di pipi Maya tanpa dia sadari. Sari yang Papa kenal itu sudah mati, Pak. Dibunuh oleh orang-orang yang Papa suruh aku maafkan. Tidak, sayang. Sari masih ada di sana. Coba kamu rasakan hatimu sekarang. Setelah membalas dendam seperti ini, apa kamu merasa lega? Apa kamu merasa bahagia? Maya tidak bisa menjawab, karena jawaban yang jujur adalah tidak. Dia tidak merasa lega. Dia tidak merasa bahagia. Yang dia rasakan hanyalah kekosongan yang aneh. Papa tidak bilang kamu harus memaafkan mereka, Sar. Yang Papa bilang adalah jangan biarkan kebencian menghancurkan kebaikan di hati kamu. Jangan biarkan perbuatan buruk mereka mengubah kamu jadi orang yang sama buruknya. Maya terisak. Suara ayahnya mengingatkannya pada siapa dia sebenarnya sebelum semua drama ini terjadi. Papa, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah terlanjur melakukan semua ini. Belum terlambat, sayang. Selama kamu masih bisa merasakan penyesalan, berarti Sari yang baik itu masih ada. Pulang, Sar. Pulang ke rumah. Biar Papa bantu kamu menemukan diri kamu yang sebenarnya lagi. Setelah telepon berakhir, Maya menangis sampai tertidur di balkon. Untuk pertama kalinya dalam 10 bulan. Dia menangis bukan karena marah atau sakit hati, tapi karena kebingungan dan penyesalan. Keesokan paginya, Maya bangun dengan keputusan yang sudah bulat.
Dia mengambil ponsel dan menelepon Reza. Reza, aku mau kamu cari tahu di mana Nina sekarang. Untuk apa, Bu Maya? Mau dilanjutkan sabotasenya? Tidak. Aku mau bicara sama dia. Bicara tentang apa? Maya terdiam sejenak. Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah aku harus bertemu dia. 2 jam kemudian, Reza mengirim alamat sebuah taman kota di daerah Cempaka Putih. Nina sering terlihat di sana sejak jadi tunawisma. Biasanya dia duduk di bangku dekat kolam. Maya mengendarai mobilnya sendiri menuju lokasi itu. Hatinya berdebar-debar. Tidak tahu apa yang akan dia katakan ketika bertemu dengan Nina di taman yang sepi. Maya melihat sosok yang sangat familiar duduk sendirian di bangku taman. Nina terlihat sangat kurus. Rambutnya kusut dan pakaiannya kotor. Tas plastik kecil berisi barang-barang miliknya terletak di sampingnya. Maya berjalan perlahan mendekati bangku itu. Nina menoleh dan matanya membulat melihat Maya. "Sari?" bisik Nina dengan suara parau. "Hai, Nina," kata Maya sambil duduk di ujung bangku yang lain. Mereka terdiam cukup lama, tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Akhirnya, Nina yang bicara duluan. "Kamu datang untuk melihat kehancuranku?" Maya menggeleng. "Aku datang karena aku tidak tahu. Aku hanya merasa harus datang." Nina tertawa pahit. "Kamu sudah menang, Sari. Kamu sudah menghancurkan hidup kami completely. Dimas bangkrut, aku tunawisma, dan Pak Hartono sekarat. Kamu puas?" Maya menatap wajah Nina yang dulu cantik dan ceria, kini pucat dan penuh luka batin. "Tidak," jawabnya jujur. "Aku tidak puas. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa kosong." Nina menatap Maya dengan terkejut. "Kosong? 10 bulan aku merencanakan balas dendam ini. 10 bulan aku membayangkan momen ketika kalian hancur dan aku berdiri sebagai pemenang. Tapi ketika momen itu tiba, yang aku rasakan hanya hampa." Nina menunduk. "Mungkin karena dendam tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya." Maya terdiam mendengar kata-kata Nina. Mungkin sahabat lamanya itu benar. "Sari," kata Nina dengan suara bergetar. "Aku tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menebus kesalahan aku. Aku tahu, aku sudah menghancurkan persahabatan terindah dalam hidup aku. Tapi tolong percaya, aku menyesal setiap hari. Aku menyesal, tidak hanya karena akibatnya sekarang, tapi karena aku sudah menyakiti orang yang paling aku sayangi." Maya merasakan air mata mulai mengalir lagi. "Kenapa, Nin? Kenapa kamu melakukan itu? 5 tahun persahabatan kita, apa tidak berarti apa-apa? Berarti segalanya," isak Nina. "Justru karena itulah aku merasa seperti monster. Aku menghancurkan hal terbaik dalam hidup aku dengan tangan aku sendiri." Mereka duduk berdampingan menangis, 2 wanita yang pernah sangat dekat, kini dipisahkan oleh luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam 10 bulan, Maya mulai merasakan sedikit kedamaian di hatinya.